Gibran hadir di acara mancing jadi pengundi door prize, publik makin pertanyakan peran Wapres. Sepeda listrik. Motor listrik. Oke, ini sepeda yang menyuarakannya. Terima kasih. Motor listrik. Mana cepetnya? Mana? Atas nama Solihin. Nomornya 004. Solihin. Pak Solihin. Motor listrik. Sepeda listrik. Arbot Pak. Ini udah banget benar. Nah, makanya Bukan Trimukti, Sriwijaya, dua-duanya ini. Rezekinya orang Sriwijaya semua nih. Ya, terima kasih, Bos Sarjan. Mudah-mudahan tahun berikutnya. Sedikit bicara soal Gibran, karena ramai sekali nih dan orang bertanya soal ini kepada saya ya, gimana sih pendapat saya soal Gibran yang jadi petugas bagi-bagi door prize di acara mancing ya, untuk menyambut Hari Sumpah Pemuda di Bekasi. Saya rasa sih nggak perlu berpikir terlalu rumit ya, karena saya rasa kacamata awam pun bisa melihat bahwa ini ya bukan soal memancing, bukan soal kedekatan antara pejabat dan rakyat, wapresnya dan rakyatnya. Tapi ini adalah pola politik lama. Jadi ini bukan soal kedekatan, tapi bagaimana Gibran merawat, merajut, menjaga kantong-kantong suaranya. Jadi ya ini sudah sangat terlihat bahwa ini adalah agenda simbolis yang akhirnya membuat acara yang tanpa arah kebijakan yang jelas ini ya sangat kental berbalut dengan pencitraan. Dan ini ya bukan hal yang baru, dan ini adalah warisan dari sang ayahanda Pak Jokowi ya, yang memang kerap kali melakukan hal seperti ini. Jadi ya kadang kita nggak habis pikir ya, kenapa kok Gibran kerjanya gini aja, jalan-jalan kiri kanan ke pos ronda lah, bagi skincare, bagi buku ke sekolah, bagi MBG, lalu sekarang mancing ya, karena memang tujuannya adalah menjaga dan merajut kantong-kantong suaranya untuk 2029. Dan ini semakin hari semakin jelas kelihatan, dan sepertinya nggak peduli dengan omongan orang soal kinerja, soal kapabilitas, karena yang ada di kepalanya adalah bagaimana target 2029 bisa tercapai dan semuanya bisa terjaga. Motor listrik. Mana cepetnya nih? Mana? Atas nama Solihin. Kehadirannya hari ini. Abang mobil. Waduh, jauh banget Trimukti. Wah, sepeda listrik. 1465. Ada nggak? Kuat. Ayo sini. Sepeda listrik. Dengan kondisi seperti sekarang ini, saya rasa akan semakin banyak kegiatan-kegiatan seperti ini akan dilakukan oleh Gibran. Nah,
celakanya adalah begini, masyarakat kita masih begitu mudah bukan dikelabui lah ya, dimanipulasi lah dengan hal-hal seperti ini. Cukup dengan bersikap santun, membuat acara-acara dengan rakyat bawah, lalu rajin jalan sana sini di kalangan masyarakat, maka ini akan dicap sebagai merakyat, dan akhirnya masyarakat disuguhi oleh pemahaman politik yang dangkal. Ya, dan inilah yang terjadi, dan inilah yang yang membuat Jokowi menang selama ini. Dan pola yang sama masih tetap dilakukan, karena sepertinya ya masyarakat tidak mengalami banyak perubahan. Semoga menuju 2029 kita bisa menjadi masyarakat yang lebih baik, tidak hanya melihat sesuatu dengan dangkal, mencoba menggali, meneliti dan memahami bahwa yang kita butuhkan adalah kompetensi, kapabilitas demi membangun negeri, bukan cuma pencitraan, bukan cuma gimmick-gimmick tanpa esensi. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Ya. Dan dia itu sudah menunjukkan achievement dia selama ini. Performance dia menurut saya mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Tapi Anda bisa menangkap kualitas dia dari celetukannya, dari apa yang dia sampaikan, dari hal-hal yang barangkali nampak kecil di mata orang lain, tapi sebetulnya buat kita yang bisa menilai kualitas orang kan itu besar. Orang ini keren, anak ini pinter. Oke. Kalau aja dia dikasih kesempatan lebih, dia mungkin bisa menjadi seseorang. Penjelasannya Ade Armando kan katanya begini, Mas Gibran itu wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Itu karena dianggap oleh Ade Armando peran dia itu tidak seperti wapres-wapres sebelumnya. Wapres-wapres sebelumnya itu kan perannya sebagai ban serep. Nah, sementara Mas Gibran menurut Ade Armando dia tidak sekadar ban serep, karena punya berbagai macam langkah-langkah, terobosan-terobosan, kata Ade Armando sekali lagi. Tetapi kita kan lihat, sudah nggak usah jauh-jauh Bung Hatta lah. Yang pernah ada saja, Yusuf Kala, ketika menjadi wapresnya Pak SBY, itu dia punya tugas khusus loh, mengubah penggunaan bahan bakar minyak dari minyak tanah ke gas melon. Karena memang waktu itu subsidi BBM sudah sangat tinggi. Sementara kita tidak bisa memproduksi minyak sendiri, dan harga minyak tanah juga paling tinggi, subsidi minyak tanah menjadi paling tinggi. Akhirnya apa? Akhirnya harus ada cara yang lain. Apa yang dimiliki Indonesia saat itu adalah gas. Nah, maka waktu itu Wapres Yusuf Kala punya inisiatif untuk melakukan itu, dengan cara bagaimana supaya fiskal kita itu sehat, anggaran negara itu sehat. Ya, salah satu diantaranya adalah mengurangi subsidi, mengalihkan subsidi untuk keperluan-keperluan yang lebih produktif, yang lebih tepat sasaran. Itu menurut saya adalah peran yang luar biasa. Makanya dulu kan JK itu seringkali diplesetkan sebagai J-nya itu jalan, K-nya itu keluar. Jalan keluar. JK itu jalan keluar, atau orang yang selalu memberikan solusi. 5020. Sampai di lokasi mancing gratis. Tepuk tangan buat Mas Gibran. 5020. Motor listrik, sepeda listrik 5020, yang sebelah kiri nggak ada. 5020. 9 8. Sayang loh, ini 5020. 5020. Ya, kita ke nomor berikutnya aja.
Kenapa ya Wapres Gibran ini sering gak nyambung kalau ditanya wartawan? Ini kan malu-maluin. Masalahnya dia ini adalah wakil presiden. Misalnya aja nih, kejadian lagi kemarin. Jadi ceritanya waktu itu Wapres Gibran melakukan kunjungan ke tempat budidaya lobster ya. Pada saat itu dia ditemani oleh Menteri Perikanan dan Kelautan dan juga didampingi oleh perwakilan dari DPR RI. Namun, kejadian canggung dan memalukan terjadi saat sesi wawancara dengan media. Jadi saat Wapres Gibran ini ditanya oleh salah satu media, sebenarnya menurut gua sih ya, pertanyaannya gampang aja. Bagaimana cara pemerintah untuk menekan penyelundupan benih lobster? Kan tinggal dijawab aja ya. Misalnya nih, kita akan memperketat pengawasan. Atau contoh lainnya, kita akan memberikan sanksi yang lebih berat kepada pelaku. Atau bisa juga jawab, misalnya, kita akan memperketat regulasinya sehingga tidak ada lagi celah untuk upaya penyelundupan benih lobster ke luar negeri. Kalau gitu kan jawabannya gampang dicerna ya, dan bisa dipahami oleh semua orang. Ya, tapi namanya juga Wapres Gibran ya, ditanya apa, jawabannya apa. Nih, kalian lihat sendiri jawabannya. Ekosistem budidaya lobster di Batam dan juga tantangan budidaya lobster, mungkin apa harapan pemerintah dan juga bagaimana upaya menekan penyelundupan benih lobster, Mas? Ya, apa yang sudah dilakukan di balai ini saya kira sudah cukup baik. Kita tadi lihat sudah dipresentasikan benih-benihnya, tadi survival rate-nya bisa mencapai 80%. Budidaya lobster di Batam dan juga tantangan, mungkin apa harapan pemerintah dan juga bagaimana upaya menekan penyelundupan benih lobster, Mas? Ya. Sudah dipresentasikan benih-benihnya, tadi survival rate-nya bisa mencapai 80%. Ini sangat baik sekali. Gak nyambung sih, media juga kayaknya pada bingung ya, ditanya apa, kok jawabnya apa. Atau jangan-jangan media sengaja nih, karena tahu kualitas wapresnya kayak gimana. Padahal Ibu Titi Soeharto, perwakilan dari DPR RI yang pada waktu itu mendampingi Wapres Gibran, udah kasih kode nih kepada para awak media. Kalau mau tanya soal budidaya lobster, itu langsung tanya aja ke Pak Menteri Perikanan dan Kelautan. Nah, itu bisa tanya urusannya ke Pak ini tuh. Medianya malah tanya Pak Wapres. Kayaknya sengaja sih ini. Pak, apa konkret pemerintah pusat untuk mendukung petani kopi yang ada di Jawa Timur? Sama. Hari ini kita di Bondowoso panen kopi, kemarin tebu di Banyuwangi. Jadi ini kita memang intens sekali untuk mengawal program-program dari Pak Presiden. Khusus untuk kopi ini, ya karena kopi Indonesia ini sudah mendunia, kita ini produsen kopi nomor 4 dunia, kita pastikan kualitasnya terjaga dan kuantitinya mencukupi kebutuhan dunia. Jadi dari tahun ke tahun permintaannya terus meningkat. Jadi ini sekarang PR-nya ya hampir sama seperti tebu, beras dan lain-lainnya. Pengadaan alat-alat modern, pupuk yang mudah terjangkau, bibit, ini akan kita kawal terus. Karena sekali lagi kopi kita ini sudah mendunia, harus kita jaga kualitasnya, branding. Tadi sudah sempat dibahas Pak Bupati. Jadi apa yang namanya branding ini sangat penting sekali karena kopi ini membawa nama baik Indonesia. Ya. Wakil Presiden, Wapres Republik Indonesia Gibran Rakabuming baru-baru ini hadir di acara Mancing Mania Gratis Jilid 2 yang digelar di sepanjang Kali Gabus, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu, tanggal 26 Oktober tahun 2025. Dalam kegiatan tersebut, Gibran juga berpartisipasi untuk mengundi door prize. Dalam video yang beredar luas di jagat maya, Gibran Rakabuming tampak mengenakan kemeja kotak-kotak berwarna merah dan hitam serta topi hitam. Namun, kehadiran Gibran di acara tersebut membuat mayoritas publik mempertanyakan perannya sebagai wapres. Publik menilai sebagai orang nomor 2 di Indonesia, Gibran Rakabuming seharusnya lebih sering menghadiri kegiatan-kegiatan kenegaraan atau forum akademik. Publik bahkan menyebut jika acara-acara seperti memancing terlalu remeh untuk level wakil presiden RI. Video kehadiran Gibran di acara mancing dibagikan oleh salah satu akun X @ch_Khotimah2 pada tanggal 27 Oktober tahun 2025. Dalam rekaman tersebut, Gibran tampak memegang secarik kertas undian door prize, di mana hadiah yang dibagikan adalah 1 unit sepeda listrik.
Ia lalu menyebut nama salah satu warga yang hadir di acara tersebut sebagai pemenangnya. Tak hanya memeriahkan acara dan menjadi pengundi door prize, Gibran Rakabuming juga melakukan sesi foto bersama dengan para warga setempat. Dari sekian banyak tugas negara, dia pilih hadir di acara mancing gratis, jadi pengundi door prize, tulis keterangan dalam video tersebut. Saat ditelusuri, acara tersebut merupakan salah satu bentuk kreatif perayaan Hari Sumpah Pemuda ke-97 yang diinisiasi oleh Karang Taruna Tambun Utara. Unggahan yang telah ditonton sebanyak lebih dari 500.000 penayangan itu pun menuai beragam komentar. Tak sedikit warganet yang mempertanyakan kapasitas Gibran Rakabuming sebagai seorang wakil presiden RI. Pasalnya, publik menilai jika Wapres sebaiknya menghadiri acara yang lebih penting. Selain itu, beberapa warganet bahkan curiga jika Gibran memang sengaja hadir di acara-acara seperti itu guna membangun interaksi dengan warga sebagai modal untuk maju dalam pemilu 2029 kelak. Kalau targetnya untuk 2029, segmen pemilih yang disasar memang orang-orang kayak gitu, sudah bener. Pemilih yang lebih cerdas jumlahnya nggak banyak, pasti nggak milih dia. Ingat, partai bansos masih ampuh, tulis akun @tali *********. Tapi jangan salah, konsultan atau pengamat politik mungkin mikirnya mending nggak kerja tapi terlihat baik, sopan, merakyat, punya adab. Itu modal di 2029, rakyat memilih cukup dengan hal-hal seperti itu, belum naik level. Mereka cerdik, tergantung market, komentar @stay *********. Jangan salah, itu strategi dia buat narik suara. Nggak peduli bakal dibilang Wapres gabut, suara-suara yang mancing itu setidaknya sudah kunci buat 2029. Busuk, iya, tapi dia menang, sambung @audi *********. Kalau targetnya buat 2029, yang ginian emang cocok sih. Menyusup, menyasar, mendekati, grassroots, sesuai kapasitas mereka. Daripada hadir forum-forum yang lebih tinggi tapi pelongo-pelongo doang, timpal @teksto *********. Sudah jelas target segmen suara untuk Gibran di tahun 2029 nanti. Masyarakat yang mendukung MBG dan suka mancing ini. Belum lagi yang nanti diberi bansos. Memang inilah potret masyarakat kita yang dipelihara seperti ini kondisinya sejak zaman Jokowi. Nggak ada kemajuan berarti, tambah @ans ********. Aneh banget, masa sekelas Wapres datang ke acara beginian. Yang biasanya paling bupati. Ngapain coba Wapres ngurusin acara mancing warga? Sahut @rosa ********.